Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, mari kita lanjutkan. Bab 1011, Pukuli Ayah dan Kakek. Ketika suara Wu Yi jatuh, wajahnya terlihat garang. Dia memutar tangan kanannya dengan keras, dan kekuatan mengerikan menyapu kipas lipat, mengancam akan menghancurkan Ye Guan sepenuhnya. Tetapi pada saat ini, kekuatan mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Guan, dan kemudian, seekor naga emas keluar dari tubuh Ye Guan dan menghantam Wu Yi. Ekspresi Wu Yi tiba-tiba berubah drastis. Bang! Dalam sekejap, Wu Yi terpesona. Ao Qian-Qianlah yang mengambil tindakan. Dia menyatu dengan Ye Guanxi. Jadi tubuh Ye Guan juga sangat kuat. Meski kekuatan Wu Yi kuat, ia tidak mampu menghancurkan organ dalam Ye Guan dalam sekejap. Saat Wu Yi terbang, Ye Guan tiba-tiba berbalik dan melemparkan pedang King Xuan di tangannya. Tertawa, pedang King Xuan berubah menjadi cahaya pedang dan menembak dengan ganas ke arah Wu Yi. Ketika Wu Yi, yang masih mundur dengan keras di kejauhan, melihat pemandangan ini, matanya tiba-tiba menyusut. Dia melambaikan tangan gioknya, dan kipas lipat di tangannya tiba-tiba meledak dengan cahaya hitam terang raungan mengerikan tiba-tiba terdengar. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan yang menghancurkan dunia tersapu. Namun, begitu kekuatan ini bersentuhan dengan pedang King Xuan, kekuatan ini langsung hancur. Dan kipas lipat juga dipotong-potong oleh pedang King Xuan dalam sekejap. Wu Yi merasa ngeri. Tetapi pada saat kritis ini, cahaya keemasan tiba-tiba jatuh tepat di depan Wu Yi. Itu adalah Raja Zhongsheng. Bang! Pedang King Xuan terlempar, tapi tanda pedang yang dalam muncul di tangan kanannya, memperlihatkan tulangnya. Raja Zhongsheng mengerutkan kening dalam-dalam. Saat ini, Wu Yi buru-buru berkata, Raja Zhongsheng, bunuh dia secepatnya, jika tidak, akan sulit bagi kita untuk pergi ketika kedua CEO pulih dari luka mereka. Raja Zhongsheng langsung merasa tidak senang. Dia melirik ke arah Wu Yi, tetapi karena identitasnya, dia tidak mendapat serangan. Bukannya dia tidak ingin membunuh. Dia tidak menahan diri ketika dia bergabung dengan Raja Chuseng sebelumnya. Tapi Ye Guan di depannya tidak selemah yang dia kira, terutama pedang ini, yang bisa patah. Kekuatan apapun, yang membuat mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Selain itu, 3 garis keturunan Ye Guan juga sangat aneh. Ditambah 2 keterampilan pedang khusus dan naga. Meskipun mereka masih tidak sebaik dia dan Raja Chuseng, keduanya tidak memiliki metodenya adalah dengan menghancurkan Ye Guan sampai mati seperti semut. Terlebih lagi, dia menderita kerugian besar sebelumnya dan terputus dari kehidupannya selama lebih dari 200 juta tahun. Hal ini membuat hatinya berdarah. Meskipun dia telah menjadi Raja Suci, masa hidupnya tidak terbatas. Kehilangan lebih dari 200 juta tahun kehidupan sekaligus akan sangat-sangat menyakitkan baginya. Semakin tinggi Anda pergi, semakin berharga masa hidup Anda, karena pada level mereka, sangat sulit untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Pada saat ini, suara Raja Chuseng tiba-tiba terdengar di benak Raja Zong. Dia telah mencapai akhir kekuatannya dan mengambil tindakan. Saat suara itu jatuh, Raja Chuseng tiba-tiba menghilang di tempat. Dalam sekejap, cahaya tombak tak berujung menyatu dari langit dan bumi, dan sasarannya adalah Ye Guan, yang tidak jauh darinya. Dan hampir di saat yang sama, Raja Suci dari Sekte juga menghilang dari tempatnya berada. Saat ini, momentum kedua Raja Suci mencapai puncaknya. Mereka ingin membunuh Ye Guan. Tidak jauh dari situ, Ye Guan melihat kedua Raja Suci itu beraksi lagi.
Dia menarik napas dalam-dalam. Saat ini, tubuh dan jiwanya masih menyala, jadi dia sekarang mendapatkan aliran kekuatan yang stabil. Namun dia juga tahu bahwa meski begitu, dia tidak bisa menjadi lawan dari dua raja suci di depannya. Jadi apa? Ye Guan tiba-tiba tertawa. Dia akan memukuli ayah dan kakeknya dengan kejam di masa depan. Mengapa dia harus takut pada dua raja suci ini? Sambil tertawa, momentum Ye Guan tiba-tiba melonjak. Jangan takut, dia tidak bisa mengalahkan pedang ini. Tapi jadi apa? Lakukan saja dan selesai. Saat ini, dia tidak punya ide untuk menelepon siapapun. Menghadapi serangan penuh kedua raja suci, Ye Guan tidak mundur tetapi maju langsung ke arah mereka. Saat dia bergegas keluar, kekuatan pedangnya melonjak lagi. Pertarungan hidup dan mati, pertarungan habis-habisan dalam situasi putus asa adalah pertarungan sesungguhnya antara hidup dan mati. Ledakan, dalam sekejap, ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema dari langit dan bumi. Segera setelah itu, cahaya pedang pecah, dan Ye Guan terbang terbalik. Dalam proses terbang, tubuhnya mulai terfragmentasi sedikit demi sedikit. Namun, niat pedangnya tidak lemah tapi kuat, melonjak seperti orang gila. Raja Suci Zong dan Raja Suci Chu juga mundur beberapa ratus kaki berturut-turut. Setelah kedua Raja Suci berhenti, mereka saling memandang. Keduanya sangat terkejut, karena tidak kurang dari selusin bekas pedang di tubuh mereka. Entah itu disebabkan oleh pedang King Xuan atau pedang Ye Guanyi. Pada saat ini, kedua Raja Suci itu benar-benar terkejut. Ilmu pedang pendekar pedang muda di depan mereka agak tidak normal. Di kejauhan, Ye Guan terbang entah berapa lama. Ketika dia akhirnya berhenti, tubuh suci Tianxing yang baru saja dia kembangkan telah benar-benar hancur, dan jiwanya menjadi sangat ilusi. Namun, niat pedangnya tidak putus. Sebaliknya, auranya masih meningkat pesat. Ye Guan menarik napas dalam-dalam, dan seolah memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba meraung, kumpulkan. Ledakan, dalam sekejap. Niat pedang tak terkalahkan yang tak terhitung jumlahnya di dunia bergegas ke arahnya dengan gila-gilaan. Niat pedang itu tidak diserap olehnya, tetapi diubah menjadi tubuhnya sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, Shen King of Zong dan Shen King Chu terdiam di tempat. Apa-apaan, membentuk kembali tubuh dengan maksud pedang. Dalam waktu singkat, ilmu pedang yang tak terhitung jumlahnya membentuk kembali tubuh fisik Ye Guan. Di bawah pengoperasian hukum kosmik Guangxuan, tubuh fisik ini tidak berbeda dengan tubuh manusia asli. Tetapi di bawah kulitnya, ada yang padat, niat pedang. Niat pedang yang tak terkalahkan, tubuh yang tak terkalahkan. Setelah membentuk kembali tubuhnya, Ye Guan menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tangannya dengan kuat. Ledakan, momentum mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, mengguncang dunia. Wajah Ye Guan penuh kegembiraan. Ketika tubuh fisiknya benar-benar hancur barusan, dia berpikir, mengapa dia tidak menggunakan kekuatan pedangnya saat ini untuk membangun kembali tubuh fisiknya. Bagaimanapun, niat pedang sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan kekuatan kedua Raja Suci ini tidak dapat mematahkannya. Jika itu bisa dilakukan, bukankah itu akan jauh lebih kuat daripada tubuh suci Tianxing? Jadi, dia mencobanya. Saya tidak berharap ini benar-benar berhasil. Selain itu, dia juga menemukan bahwa tubuh fisiknya dibentuk oleh niat pedang yang kental. Jika dia menghadapi niat pedang yang lebih lemah dari miliknya, tubuh fisiknya dapat sepenuhnya menelan niat pedang lawan dan bahkan keterampilan pedangnya. Tubuh pedang, Ye Guan tidak bisa menahan tawa. Astaga, seringkali, pria masih harus memaksakan diri.
Di kejauhan, wajah Wu Yi menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka kedua Raja Suci itu akan bergabung untuk menyerang Ye Guan, yang sudah berada di ujung kekuatannya. Wajah kedua Raja Suci itu sedikit jelek saat ini. Mereka tidak menyangka bahwa kultivator pedang muda di depan mereka benar-benar dapat membentuk kembali tubuh dengan niat pedang. Kedua Raja Suci itu saling memandang, dan saat berikutnya, kedua Raja Suci itu menghilang dari tempat itu pada saat yang bersamaan. Boom booming, dua kekuatan menakutkan tiba-tiba menyapu lapangan. Di kejauhan, tatapan ganas melintas di mata Ye Guan, dan dia bergegas menuju dua Raja Suci itu lagi dengan pedang King Xuan di tangan. Dibandingkan sebelumnya, meski dia masih belum mampu mengalahkan kedua Raja Suci ini, di dalam hatinya, dia benar-benar membenci satu sama lain. Raja Suci apa? Semut, mereka semua semut. Belum lagi kedua semut ini. Meskipun ayah dan kakek ada di sini, mereka tetaplah semut. Pada saat ini, kepercayaan dirinya luar biasa, hina segalanya. Ledakan, saat cahaya pedang hancur. Ye Guan tersingkir lagi seperti yang diharapkan. Tapi kali ini, kedua Raja Suci itu tidak menahan diri dan bergegas menuju Ye Guan dengan gila. Gemuruh, segera, ledakan mengerikan terjadi antara langit dan bumi. Setiap ledakan akan membuat orang-orang kuat dari peradaban Tianxing yang menyaksikan pertempuran itu gemetar. Ye Guan juga sepenuhnya ditekan oleh dua Raja Suci. Meskipun dia memiliki pedang King Xuan, kekuatannya masih jauh lebih rendah dari dua Raja Suci, jadi dia masih ditekan. Namun yang berbeda dari sebelumnya adalah kekuatan kedua Raja Suci saat ini sudah tidak mampu lagi menghancurkan tubuh Ye Guan. Di sisi lain, Wu Yi menatap Ye Guan. Wajahnya sama jeleknya dengan mengunjungi kuburan. Pada saat ini, dia harus menerima kenyataan bahwa meskipun kedua Raja Suci itu menekan Ye Guan, tidak mungkin mereka melakukannya. Dalam waktu yang sangat singkat, bunuh Ye Guan dalam batas waktu. Selama Ye Guan menunda setidaknya setengah seperempat jam, kedua CEO bisa keluar. Wajah Wu Yi menjadi lebih gelap ketika dia memikirkan kedua CEO itu. Dia awalnya berpikir bahwa kekuatan Raja Suci ini harus sama dengan kedua CEO tersebut. Tetapi sekarang jika dilihat, pasti ada kesenjangan antara kekuatan Raja Suci ini dan kedua CEO tersebut pulih dari cederanya. Situasinya akan berbalik dalam sekejap. Tidak ada penundaan lagi. Wu Yi sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Yi Nian tidak jauh dari situ. Bahkan satu pikiran pun ditekan. Namun kemampuannya memanipulasi ruang dan waktu begitu luar biasa sehingga dia tidak melakukan serangan balik, melainkan terus memanipulasi ruang dan waktu untuk pertahanan. Karena waktu dan ruangnya sangat aneh, Sejong tidak dapat melakukan apapun padanya untuk sementara waktu. Melihat si Zong tidak mampu membunuh Yin Yan dengan cepat, wajah Wu Yi tiba-tiba menjadi dingin. Aliansi jahat ini benar-benar pantas dikalahkan oleh Ye Guan hingga hanya tersisa satu istana. Ini terlalu enak. Sekelompok pecundang, Wu Yi tiba-tiba menatap lelaki tua di belakangnya. Bu tua, bantu dia menangkap pikiran itu dengan cepat dan gunakan dia untuk memeras Ye Guan. Di belakangnya, lelaki tua itu ragu-ragu sejenak. Meskipun dia merasa sedikit malu, dia tahu bahwa situasi keseluruhan pastilah yang paling penting dalam masalah ini. Oleh karena itu, dia mengangguk dan mengambil langkah maju, menyapu. Bang, saat ledakan terdengar, sebuah pikiran di kejauhan terlempar ribuan kaki jauhnya. Orang tua itu hendak mengambil tindakan lagi. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu. Pupil matanya tiba-tiba menyusut dan dia menoleh dengan tajam.
Tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa kepalanya tidak bergerak sama sekali. Tertawa, dari tenggorokan lelaki tua itu, aliran darah muncrat seperti air mancur. Suatu saat, kepalanya terpisah dari lehernya. Tak jauh di belakangnya, ada seorang wanita berdiri. Bab 1012, Dewa Dharma Jahat. Wanita itu berdiri dengan bangga sambil memegang pedang. Itu Fu Wu, cederanya belum pulih sepenuhnya. Hanya pemulihan kurang dari 60 hingga 70%. Namun tidak mungkin, ia harus keluar. Karena Ye Guan dan Yin Yan sudah tidak tahan lagi. Melihat Fu Wu, ekspresi Wu Yi tiba-tiba berubah drastis. Dan tanpa sadar dia mundur ratusan kaki. Seolah dia merasa itu belum cukup, dia mundur hampir 1000 kaki. Bang, pada saat ini, kekuatan mengerikan tiba-tiba datang dari sisi lain. Wu Yi tiba-tiba berbalik dan melihat dua Raja Suci mundur dengan kasar di sisi lain. Saat ini, seorang wanita berdiri di depan Ye Guan. Itu adalah Jingchu. Melihat Jingchu juga muncul. Wajah Wu Yi langsung menjadi sangat jelek. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan melihat susunan teleportasi di depannya. Dia melangkah ke dalamnya. Susunan teleportasi diaktifkan, dan dia hendak pergi. Ledakan, tiba-tiba, momentum mengerikan menyelimuti area ruang waktu di mana dia berada. Kekuatan pedang, tertawa. Cahaya pedang muncul di belakangnya tanpa peringatan apapun. Pedang Fu Wu Yi langsung merasa ngeri. Dia tiba-tiba melepas kalung dari dadanya. Kalung itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Kemudian, seorang penjaga berbaju besi emas keluar dengan ganas dengan pedang lebar di kedua tangannya. Bang! Penjaga lapis baja emas itu menebas dengan keras dengan pedangnya di kedua tangannya, dan benar-benar memblokir pedang Fu Wu. Penyihir lapis baja emas, boneka-boneka terbaik yang pernah disempurnakan oleh klan penyihir besar dari peradaban Wujian dibuat dari manusia yang masih hidup. Mereka semua ditutupi dengan pakaian dewa terbaik. Pada puncaknya, klan penyihir besar memiliki puluhan ribu boneka lapis baja emas ini jenderal penyihir. Di zaman kuno itu, ribuan klan bersaing untuk mendapatkan hegemoni. Pada saat itu, 10.000 jenderal penyihir lapis baja emas ini pernah menunjukkan kemegahan yang luar biasa, membunuh banyak orang kuat dengan ketakutan. Melihat penyihir lapis baja emas memblokir pedang Fu Wu, Wu Yi merasa lega. Namun, saat berikutnya, Fu Wu tiba-tiba menukik dan menebas penyihir lapis baja emas itu dengan pedang. Bang! Jenderal penyihir lapis baja emas terbang seketika, dan saat dia terbang, baju besi emas di sekujur tubuhnya mulai pecah, dan ketika berhenti, sebuah pedang tiba-tiba jatuh langsung dari atas kepalanya. Tertawa, pedang itu menembus langsung ke kepala penyihir berarmor emas, menjepitnya di tempatnya. Melihat pemandangan ini, Wu Yi langsung ngeri dan hanya ingin melarikan diri. Saat ini, pedang sudah ada di depannya. Tetapi pada saat kritis ini, ruang dan waktu di depan Wu Yi tiba-tiba retak, dan kemudian, tangan seperti tulang tiba-tiba muncul, dan kemudian ditinju dengan keras. Bang! Pedang itu langsung terlempar. Di kejauhan, Fu Wu membuka telapak tangannya, dan pedang yang terjatuh itu terbang kembali ke tangannya. Dia melihat tangan yang layu itu dengan wajah tanpa ekspresi. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari tangan yang layu, seperti yang diharapkan dari CEO Fu Wu. Menarik. Saat suara itu jatuh, tangannya yang layu tiba-tiba bersentuhan. Dalam sekejap, seluruh ruang dan waktu peradaban Tianxing tiba-tiba mulai membusuk sedikit demi sedikit. Antara langit dan bumi, muncul kekuatan misterius. Kekuatan ini berasal dari peradaban lain. Fu Wu sedikit mengernyit.
Dia mengambil satu langkah ke depan, dan pedang itu terlepas dari tangannya. Tertawa, begitu pedang itu keluar. Sepertinya ada kekuatan yang terus-menerus menghancurkan dunia, dan suara robekan terus bergema. Pada saat ini, Fu Wu maju selangkah lagi, dan dia melambaikan lengan bajunya. Berdengung, bersamaan dengan suara pedang yang bergema, niat pedang yang menakutkan menyapu langit dalam sekejap. Ledakan, kekuatan misterius antara langit dan bumi tiba-tiba hancur. Fu Wu hendak mengambil tindakan lagi. Pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi, dan area di mana Ye Guan berada tidak jauh darinya tiba-tiba berubah menjadi pusaran ruang waktu yang aneh. Fu Wu mengerutkan kening, dan pada saat ini, Jing Chu, yang sedang bertarung dengan dua raja suci tidak jauh dari sana, tiba-tiba berkata, dia adalah dewa hukum jahat, hati-hati dengan orang ini. Saat ini, ekspresi Ye Guan juga berubah secara dramatis. Astaga, setelah akhirnya kabur, dia hanya berusaha menyembuhkan lukanya, tapi dia tidak menyangka ada orang kuat lain yang akan menyerangnya. Saat ini, dia lemah seperti genangan lumpur. Bagaimana dia bisa melawan? Sesaat dia merasa pusing lalu pingsan, dan saat Ye Guan tersedot ke dalam pusaran, cahaya pedang mengejarnya dan mengikutinya ke dalam pusaran. Itu Fu Wu. Pada saat yang sama, suara Fu Wu datang dari pusaran air. Jing Chu Guozi, kamu menjaga peradaban Tianxing. Dalam sekejap mata, suara itu sudah sangat jauh. Di sisi lain, ketika Yin Yan melihat pemandangan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia bergegas menuju pusaran hitam. Tetapi saat dia bergegas, pusaran hitam itu menghilang tanpa suara. Marah memikirkannya, dia membanting tangannya ke depan, dan ruang waktu langsung hancur. Tapi masih belum ada tanda-tanda keberadaan Ye Guan. Tetaplah di tempatmu berada. Di sisi lain, tangan layu di depan Wu Yi tiba-tiba berkata, mundur. Wu Yi ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Yang Mulia, peradaban Tianxing sekarang kosong. Tangan yang layu berkata, tubuh asli saya tidak ada di sini, jadi saya tidak dapat membantu CEO Jingchu. Wajah Wu Yi menjadi gelap, dan dia menatap dingin ke arah Jingchu di kejauhan. Dia tahu bahwa belum lagi dua raja suci, bahkan tiga raja suci pun mungkin tidak akan mampu memenangkan hati sang CEO. Meski tidak mau, Wu Yi berbalik dan pergi. Kedua raja suci itu memandang Jingchu dengan mata serius. Baru saja mereka bergabung, tetapi mereka masih dikalahkan oleh CEO Jingchu. Sangat kuat, kedua raja suci itu menatap Jing Wei dalam-dalam dan kemudian berbalik untuk pergi. Jingchu tidak mengejarnya. Bagaimana dia berani meninggalkan peradaban Tianxing dalam keadaan seperti itu? Seolah memikirkan sesuatu, Jingchu tiba-tiba berbalik dan datang ke sisi Yin Yan. Melihat Yin Yan di depannya, sedikit kelegaan muncul di matanya. Untungnya, peradaban Tianxing telah mencapai hasil. Melihat kekhawatiran di mata Yin Yan, Jingchu menghiburnya, jangan takut, CEO Fu sudah mengikuti, dia akan baik-baik saja. Yin Yan memegang tangannya erat-erat dan tidak berkata apa-apa. Jingchu menoleh dan melihat sekeliling. Pada saat ini, peradaban Tianxing hancur. Dot dan vitalitasnya rusak parah. Dia sedikit bingung, seolah memikirkan sesuatu. Dia menoleh untuk melihat Yin Yan lagi. Untungnya, langit selalu beradab. Langit berbintang yang tidak diketahui tertawa. Waktu dan ruang tiba-tiba terbelah di suatu tempat, dan kemudian, sebuah pedang terhunus dengan ganas. Ledakan, seluruh bidang bintang segera mendidih. Seorang wanita perlahan keluar dari celah ruang waktu. Itu Fu Wu, tidak jauh di depannya.
Ada seorang pria tergeletak di sana, itu adalah Ye Guan. Saat ini, Ye Guan terluka parah dan koma. Fu Wu melirik ke arah Ye Guan, lalu berbalik untuk melihat sekeliling. Segera, dia mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa waktu dan ruang di sini sangat aneh. Saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar dari kanan Fu Wu. Fu Wu perlahan menoleh untuk melihat, dan melihat seorang wanita berjalan di sana. Wanita itu mengenakan jubah merah cerah, menyilaukan seperti api. Dewa Dharma Jahat, salah satu dari 3 anggota terkuat aliansi jahat. Dewa Dharma Jahat langsung mengabaikan Fu Wu. Dia menatap Ye Guan yang terbaring tidak jauh dari situ. Dia merentangkan telapak tangannya. Dalam sekejap, tubuh Ye Guan bergetar hebat, darah untuk keluar dari tubuh. Ambil darah, tertawa. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba melintas di lapangan. Tangan kanan Dewa Dharma Jahat tiba-tiba menekan sedikit ke depan. Ledakan, lampu pedang langsung dipasang di tempatnya. Tangan giok Dewa Dharma Jahat menyapu dengan ringan. Bang! Cahaya pedang terhapus secara diam-diam. Dewa Dharma Jahat menoleh untuk melihat Fu Wu. Tanpa basa-basi, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Klik! Di atas kepala Fu Wu, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan seberkas cahaya hitam merah muncul. Dewa Dharma Jahat menekan dengan ringan. Ledakan. Sinar hitam merah jatuh lurus ke bawah. Galaksi mendidih. Fu Wu tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan mengangkat tangannya untuk menyerang dengan pedang. Bang! Pilar lampu hitam merah tiba-tiba hancur. Fu Wu mundur 100 kaki berturut-turut. Dewa Dharma Jahat tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan guntur di bawah kakinya, di depan Fu Wu, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan pilar guntur berwarna merah darah melesat ke udara. Fu Wu menikam dengan pedangnya. Bang! Guntur darah pecah. Fu Wu mundur ribuan kaki. Dewa Dharma Jahat sekali lagi mengambil langkah maju. Klik! Dalam sekejap, seluruh bidang bintang terbelah, dan guntur dan kilat berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Hanya dalam sekejap, guntur dan kilat berwarna merah darah ini benar-benar berkumpul di depan Fu Wu. Fu Wu sedikit menyipitkan matanya dan mengangkat tangannya untuk menyerang dengan pedang. Bang! Guntur dan kilat berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya pecah lagi. Tapi Fu Wu mundur 1000 kaki lagi. Pada saat ini, Dewa Dharma Jahat di kejauhan tiba-tiba membuka telapak tangannya. Dalam sekejap, guntur dan kilat yang pecah berkumpul di telapak tangannya. Dalam waktu kurang dari setengah napas, kolom guntur berwarna merah darah sepanjang puluhan ribu kaki muncul. Itu kental dari telapak tangannya. Kuasai guntur ilahi. Saat ini, Fu Wu di kejauhan tiba-tiba menghilang. Tertawa, cahaya pedang melintas di lapangan seperti guntur. Wajah Dewa Dharma Jahat tanpa ekspresi. Dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, dan dalam sekejap, pilar petir itu jatuh dengan keras. Ledakan, cahaya pedang dan cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya meledak tiba-tiba, dan seluruh dunia langsung berubah menjadi lautan guntur. Pada saat ini, cahaya pedang muncul di depan alis Dewa Dharma yang jahat tanpa peringatan. Melainkan Dharma yang jahat ya Tuhan itu tanpa ekspresi. Tertawa, pedang ini menembus udara. Fu Wu berhenti, dan dia melihat ke atas, dan Dewa Dharma Jahat telah muncul ribuan kaki jauhnya. Dewa Dharma Jahat tiba-tiba mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Klik! Ruang dan waktu retak di atas kepalanya, dan ruang dan waktu yang aneh muncul. Saat berikutnya,
Kekuatan mengerikan mengalir dari ruang dan waktu yang aneh itu, dan akhirnya mengalir ke telapak tangannya. Dengan munculnya kekuatan ini, ruang dan waktu di sekitarnya mulai menjadi ilusi. Kekacauan ruang dan waktu, kekuatan kekacauan. Ruang dan waktu yang kacau ini adalah dunia ruang dan waktu yang pernah menjadi peradaban tingkat kelima. Kemudian, peradaban itu dimusnahkan, dan seluruh ruang dan waktu disempurnakan dan ditaklukkan olehnya aliran kekuatan ruang dan waktu yang kacau setiap saat. Tuan kekacauan, di kejauhan, Fu Wu sedikit mengernyit. Dia tidak mengambil tindakan terlebih dahulu, tetapi melintas di depan Ye Guan karena kekuatan ini terlalu kuat dan tidak dapat lagi ditahan oleh Ye Guan saat ini. Dewa Dharma jahat tiba-tiba menepuk tangan kanannya ke depan, dan dalam sekejap, kekuatan kacau yang tak terhitung jumlahnya menyapu Fu Wu dan Ye Guan seperti air pasang. Ledakan, ruang dan waktu di sekitarnya mulai menghilang sedikit demi sedikit, bersambung.